Halo semuanya, kali ini kita mau bedah sesuatu yang penting banget nih, yaitu visi pendidikan dari seorang negarawan, Ridwan Hijam. Kira-kira apa ya gagasan utama di balik rencananya buat bikin generasi bangsa kita makin cerdas? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, kalimat yang Anda lihat ini bukan cuma slogan loh. Ini beneran jadi fondasi dari semua pemikiran yang akan kita bahas. Ini adalah keyakinan utama yang jadi titik awal visi Ridwan Hijam untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Tentu, sebelum kita jauh ngebahas idenya, kita kenalan dulu yuk sama sosok di baliknya. Mari kita lihat lebih dekat siapa itu Ridwan Hisjam, atau yang sering disapa Bung RH, seorang politisi senior dari Partai Golkar. Perjalanan karirnya panjang banget, membentang lebih dari 3 dekade dan melewati berbagai zaman politik. Tapi, yang paling relevan buat obrolan kita kali ini adalah pengalamannya di dunia pendidikan, terutama waktu beliau menjabat sebagai pimpinan Komisi 10 DPR RI dan perannya sekarang sebagai Ketua Dewan Penasehat IKITS. Posisi-posisi inilah yang membuat beliau paham banget seluk-beluk dan denyut nadi pendidikan nasional kita. Nah, dari semua pengalaman panjang itulah lahir sebuah filosofi inti. Coba kita bedah, apa sih prinsip dasar yang jadi penggerak seluruh gagasannya? Poin kuncinya tuh di sini. Bagi Ridwan Hisyam, pendidikan itu bukan barang mewah. Sama sekali bukan. Itu adalah hak asasi yang mutlak. Hak yang wajib dijamin buat setiap anak bangsa, dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa punya karakter yang kuat dan mengembangkan semua potensi diri mereka. Tapi ya gitu, ngomongin hak itu gampang. Mewujudkannya itu yang penuh tantangan. Menurut Ridwan Hisyam, sistem pendidikan kita ini masih punya beberapa PR besar yang harus jadi prioritas. Ini dia 3 tantangan utamanya. Pertama, akses pendidikan yang masih jomplang banget antara kota dan daerah terpencil. Kedua, kualitas guru. Ini krusial banget, tapi sayangnya belum rata. Padahal guru kan ujung tombaknya. Dan yang ketiga, fasilitas sekolah yang masih banyak kurangnya. Nah, 3 masalah inilah yang jadi fokus utama dalam visi perbaikannya. Terus solusinya gimana? Nah, disinilah pengalamannya, terutama waktu memimpin Komisi 10, bener-bener kepake. Beliau merumuskan sebuah blueprint atau cetak biru yang sangat jelas dan strategis untuk menjawab semua tantangan tadi. Ada 3 pilar utama dalam strateginya. Gampang diingat, kualitas guru, perbaikan fasilitas, dan perluasan akses. Ketiga pilar ini satu paket, nggak bisa dipisahin dan harus jalan bareng-bareng biar hasilnya nyata. Pilar pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental ya, guru. Beliau percaya kalau guru itu ibarat jantungnya ekosistem pendidikan. Makanya investasi untuk pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru secara terus-menerus itu harga mati. Ini bukan cuma soal bikin guru jago ngajar, tapi ujung-ujungnya akan menentukan kualitas lulusan yang kita hasilkan. Selanjutnya, guru yang hebat kan butuh sarana yang mendukung. Fasilitas yang layak, sekolah yang aman, lab yang berfungsi, perpustakaan yang kaya buku, ini bukan sekedar bangunan fisik loh. Ini adalah ekosistem yang bisa langsung bikin siswa jadi lebih semangat dan kualitas belajarnya meningkat. Dan pilar ketiga, ini soal keadilan. Intinya, pendidikan berkualitas itu nggak boleh jadi hak eksklusif orang kota. Pendidikan harus bisa menjangkau setiap sudut negeri, memastikan setiap anak di daerah terpencil dan terisolasi punya kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, semua langkah ini nggak berdiri sendiri. Semuanya ini punya satu muara, satu cita-cita nasional yang jauh lebih besar. Beliau juga menekankan, mimpi sebesar ini nggak mungkin bisa tercapai kalau cuma jadi tugas pemerintah. Ini harus jadi kerja gotong royong. Sebuah gerakan kolaboratif yang melibatkan kita semua, masyarakat, swasta, dan semua pihak terkait untuk benar-benar mewujudkan Indonesia emas. Seluruh semangat itu terangkum dalam seruannya yang kuat ini. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa perjuangan untuk pendidikan itu lari maraton, bukan sprint. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang akan kita wariskan bersama. Oke, visinya sudah jelas, peta jalannya sudah ada. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Setelah melihat peta ini, langkah nyata pertama apa yang bisa kita lakukan mulai dari lingkungan terdekat kita untuk menjadi bagian dari solusi? Yuk kita renungkan.
Salam Pancasila, lambang persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kita satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke kita berdiri. Dengan Pancasila kita maju dan bersatu. Pancasila, dasar negara kita. Pancasila, pedoman hidup kita.